Oke, kembali lagi kita di video pembelajaran dari Rumah Inggris. Dan kali ini kita akan membahas tentang time dan tenses, atau lebih tepatnya simple present tense. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Tapi sebelum itu, klik tombol like dan subscribe-nya. Bantu channel ini menjadi channel pembelajaran terbaik untuk kalian. Oke, let's get started. So, simple present tense atau waktu kebiasaan atau sekarang biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung setiap hari atau yang merupakan kebiasaan maupun kenyataan. Oke, jadi sama kayak tenses-tenses yang lain, simple present tense punya 3 structure. Yang pertama positive structure, yang kedua negative structure, dan interrogative structure. Oke, langsung aja kita yang ke positive structure. Jadi formula dari positive structure itu ada subject plus verb one. Oke, biar nggak bingung, langsung aja kita ke contohnya. Oke, yang pertama, we study English twice a week. Kenapa ini simple present tense? Karena ada keterangan waktu, twice a week, 2 kali seminggu. Berarti merupakan suatu kebiasaan, kan? Oke, lanjut. Contoh nomor 2, they go abroad every year. Nih, di sini juga ada keterangan waktu every year, yang artinya setiap tahun. Berarti itu suatu kebiasaan yang mereka lakukan setiap tahun. Makanya itu dia masuk ke simple present tense. Oke, sekarang kita lanjut ke yang negative structure. Jadi formulanya itu ada subject plus do or does plus not plus verb one. Oke, langsung contoh aja biar nggak kelamaan materi. I don't understand everything he says. Kenapa dia masuk ke dalam simple present tense? Karena ini merupakan fakta, karena ini merupakan kenyataan. Jadi aku nggak ngerti dia bilang apa, itu kan kenyataan tuh. Oke, lanjut ke contoh nomor 2. I don't feel well today. Aku tidak merasa baik hari ini. Itu faktanya, tidak sedang merasa baik. Makanya dia masuk ke simple present tense. Oke. Sekarang kita masuk ke interrogative structure. So, formulanya itu adalah do or does plus subject plus verb one. Oke, contoh. Do you enjoy your English lesson? Apakah kamu menikmati pelajaran bahasa Inggrismu? Ini udah jelas ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang mengandung kenyataan. Oke, lanjut. Do they drive to Semarang once a week? So, once a week kuncinya di situ. Sekali seminggu berarti merupakan sebuah kebiasaan. Makanya dia masuk ke simple present tense. Oke, tadi kita udah ngebahas positive structure, negative structure, dan interrogative structure. Sekarang kita bahas apa sih orang ketiga tunggal itu. Oke, jadi dalam simple present tense untuk orang ketiga tunggal itu ada he, dia laki-laki, she, dia wanita, dan it, dia benda ataupun binatang. He bukan hanya dia laki-laki aja. Kita bisa ganti like my father, my friend, my brother, and begitu juga she bukan hanya dia wanita aja. Kita bisa ganti like my sister, my mother, or Oke, nah jadi untuk ketiga subjek ini kata kerjanya ditambah s or es dengan ketentuan sebagai berikut. Bila kata kerja berakhiran dengan y didahului oleh huruf mati atau konsonan, maka y diubah menjadi i dan ditambah s. Oke, contoh. To study menjadi studies, to carry menjadi carries, to try menjadi tries, to fly menjadi flies, to deny menjadi denies, and to marry menjadi marries. Oke, ketentuan yang kedua. Bila kata kerja berakhiran dengan s, sh, ch, x, or o, maka ditambah s. Contoh, kiss menjadi kisses, to wish menjadi wishes, to teach menjadi teaches,
To box menjadi boxes. To do menjadi does. To go menjadi goes. Dan selebihnya. Dan yang lain-lain. And etc. Yang tidak termasuk dalam ketentuan di atas hanya ditambah s. Like to play jadi plays. To buy menjadi buys. To come menjadi comes. To see menjadi sees. Oke, sekarang kita lanjut ke contohnya. Ingat tadi untuk orang ketiga tunggal she, he, dan it kata kerjanya ditambah s or es. Oke, contoh. The bus carries a lot of passengers. Kenapa carries-nya di sini pakai es? Karena the bus adalah it dan dia tunggal. Oke. Do you got it? Oke, pelan-pelan. Kita lanjut yang kedua. Mrs. Smith teaches English in our class. Kenapa dia teaches? Karena Mrs. Smith adalah satu orang. My father plays tennis twice a week. Kenapa plays-nya nggak pakai es, just s? Karena kata kerjanya tidak berakhiran s, sh, ch, x, or o. Oke, yang terakhir coba. The mother kisses both boys every morning. Kiss berubah menjadi kisses karena mother adalah perempuan dan dia tunggal. Oke, sekarang kita lanjut ke keterangan waktu tertentu yang digunakan dalam simple present tense. Oke, jadi itu ada in the morning, in the afternoon, in the evening. Itu pada waktu pagi, petang, dan malam. Dan ada juga every day, every week, every month, and every year. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Itu kan merupakan sebuah kebiasaan gitu. Terus juga ada once a week or once a month, sekali seminggu atau sebulan sekali gitu. Ada juga twice a day, 2 kali sehari, and every morning or every night, tiap malam atau tiap pagi gitu. Jadi itu adalah kata keterangan yang sering digunakan dalam simple present tense. Sekarang kita masuk ke dalam kata keterangan atau adverb of frequency yang sering digunakan dalam simple present tense. Itu ada sometimes, kadang-kadang, always, selalu, often or often, sering, seldom, jarang, never, tidak pernah, ever, pernah, but ini kita gunakan hanya dalam konteks interrogatif, oke? And then usually, biasanya, generally, umum, occasionally, sekali-sekali. Jadi kata-kata itu selalu terletak di antara subjek dan kata kerja. Ingat ya, kata-kata ini selalu terletak di antara subjek dan kata kerja. Dia tidak pernah mendahului subjek dan dia tidak pernah di belakang kata kerja. Oke, yang pertama, kakak perempuanku sering pergi ke bioskop. Oke, ayo translate satu-satu. Kakak perempuanku adalah my sister, and sering adalah often, pergi adalah go, tapi karena kakak perempuanku ini tunggal, maka go kita tambahin es, oke, menjadi goes ke bioskop, to the movie. Jadi my sister often goes to the movie. Oke, lanjut kita ke contoh yang nomor 2. Mereka tidak pernah datang ke sekolah lebih pagi. Mereka tidak pernah datang ke sekolah lebih pagi. Oke. Mereka adalah they, mereka tidak pernah adalah never, datang itu come. Kenapa dia tidak ditambah s? Karena subjeknya bukan orang ketiga tunggal, bukan she, he, it, tapi mereka. Mereka berarti ada banyak kan ya. Oke, berarti come nggak pakai s, ke sekolah, to school, lebih pagi, early. So, mereka tidak pernah datang ke sekolah lebih pagi menjadi they never come to school early. Oke, jadi that's all about simple present tense. Saya rasa cukup, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.